yang namanya amalan sholat tahajud 40 hari. Nah itu keistimewaannya apa ya Ustadz ya. Terus kalau buat perempuan gimana dong Ustadz? Yang nggak bisa ngelakuin sholat tahajud selama 40 hari terus karena terputus siklus haid. Nah nih 10 hari berturut-turut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang semua amalan yang dikerjakan dalam waktu yang panjang dan dia continue seperti yang dikatakan guru kita Ustaz Maulana tadi, maka sebenarnya akan melahirkan nama keistiqomahan. Itu dulu. Dan istiqomah menurut sebagian para salaful ummah, kata mereka adalah al-istiqamah afdal min alfi karamah. Keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karamah. Itu tadi yang dikatakan juga Ustaz Ustaz Habbul amali indallahi adwamuha wa in qalla. Yaitu amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dawam, yang terus gitu ya. Walaupun cuma sedikit, 2 rakaat tapi terus continue rutin gitu. Nah, ditanya 40 hari tadi, saya mungkin keterbatasan ilmu saya, sependek yang kami tahu tidak ada secara khusus riwayat 40 hari. Tapi kalau kita lihat bagaimana misalkan ada orang 20 hari pertama Ramadan, dia bisa bagus menjaga ibadahnya, maka mudah dia di hari ke-21 untuk i'tikaf, untuk mengejar malam qadar, istilahnya gitu. Karena asa bisa karena biasa. Dan nanti tubuh kita itu terbentuk jadinya. Dalam ilmu nafs, dalam ilmu jiwa disebutkan bahwa sesungguhnya tatkala seorang melakukan aktivitas itu aja, maka dia akan terbentuk sebuah kebiasaan dan ini yang disebut dengan habit. Kalau dalam buku Stephen Covey bahwa ada 7 habit itu, ya kan? Kita nggak perlu itu sebenarnya, tapi kita perlu merutinkan ibadah kita. Betul. Nanti akan terbentuk. Kalau sudah terbentuk, itu yang dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi. Masya Allah. Aku jadi pendengarannya dengannya ia mendengar, penglihatannya dengannya ia melihat, tangannya dengannya dia beraktivitas, kakinya dengannya ia melangkah. Nah kemudian kalau ditanya bagaimana dengan siklus haid, dia bisa tetap qiyamul lail di waktu tahajud. Maksudnya apa? Ya, berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah, tetap beristighfar. Nggak ada jalan buntu untuk beramal soleh kepada Allah. Yang penting tadi bicara masalah tentang continuity tadi ya. Wah, kalau kita dia. bicara masalah tentang habit ini kan bicara masalah kebiasaan Ustadz. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya bicara masalah tentang 40 hari ya kan 30 hari, ini sebenarnya nggak ada batasan seperti itu. Nggak ada. Sebenarnya ini kalau bisa ribuan hari, jutaan hari bahkan kalau bisa gitu sepanjang hayat kita. Nah, makanya disebutkan dalam riwayat, kalau tidak salah riwayat dari Sa'id bin al-Musayyib, dia adalah seorang menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Setiap dia setiap sholat tahajud, anaknya ngelihat, kenapa nih? Nah anak kecil tuh kan ada keingintahuan, penasaran. Dia tanya, ini setelah diterjemah ke dalam bahasa Betawi, Babe ngapa sih be begini be? Saban malam begini mulu. Kata babenya, gue begini buat lu tong, katanya. Masya Allah. Abis dia bilang begitu, dia bacain ayat. Quran surat 18 ayat 82 kalau tidak salah, posisi sebelah kiri, agak di bawah gitu ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Cerita tentang wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Itu kata Sayyid bin Musayyib kepada anaknya, tong begini katanya. Dulu ada kisah di mana Nabi Khadir dengan Nabi Musa berjalan melintas sebuah kampung dan kampung itu penduduknya nggak mau menjamu. Tapi tetap Nabi Khadir merenovasi tembok yang ingin rubuh. Nabi Musa bertanya, kenapa mereka nggak mau? Falam yastad'ifuna, mereka nggak mau menjamu kita, kenapa kita repot-repot? Udah jangan banyak tanya. Akhirnya direnovasi, ternyata di bawahnya tahtahu kanzul lahumā, ada harta anak yatim yang itu peninggalan dari babenya yang ketujuh. Jadi ini kita punya bapak, babe kan? Iya. Babenya babe punya bapak, terus yang ketujuh. Kong buyut jadi jatuhnya ya. Lebih lagi, kumpi. Kumpi kalau kata orang Betawi gitu kan. Naik terus ke atas. Ternyata kalau kita berbuat baik, ternyata ini berpengaruh kepada anak cucu keturunan kita. Sampai Sa'id bin Musayyib bilang gini, af'aluha laka. Aku membuat ini semua, artinya aku sholat tahajud, babe sholat nih buat lu tong, biar Allah jaga. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Apa katanya? Ihfadillah yahfadka, jaga Allah kau dijaganya. Mengamalkan hadis itu, dia pengen jaga Allah dengan cara-cara terbaiknya. Maka kemudian kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, 2 penjagaan Allah kita dapat kalau kita sholat. Apa tuh? 1,
penjagaan duniawi, Masya Allah Allah. jaga anak kita, Allah. nggak tersesat, Amin, nggak amin, belangsak, nggak susah, ya kan? Amin. Nggak miskin, nggak kere, nggak minta-minta, insya Allah. Amin. Kemudian istri juga jadi solihah, Amin, aset ya Allah. rumah kita. Amin. Kemudian apa lagi? Bangunan tidak terbakar, tidak dicuri orang. Allah jaga itu, insya Allah. Kemudian yang kedua, al-umur ad-diniyah wal ukhrawiyah. Perkara dunia sudah selesai, perkara agama dan akhirat kita. Allah jaga pemikiran kita tidak menyimpang. Betul. Allah jaga semangat iman kita walaupun ada sejumlah tantangan menghadang, ya, semua ada penjagaan dari Allah dunia Masya akhirat. Allah. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مسعودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وجاهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وجاهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين و